Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bangkit Rumata Aji dari kelompok 4 Budidaya Ternak Unggas Agribisnis B. Saya akan mempresentasikan tentang anatomi ternak unggas yaitu unggas ayam. Organ eksterior pertama dari ayam yaitu kepala. Kepala terdiri mata, cuping telinga, lubang hidung, paru, dan pial. Kemudian badan terdiri dada, perut, dan ekor. Untuk anggota geraknya yaitu kaki. Jalu berfungsi sebagai senjata untuk melindungi diri, pial juga berfungsi sama seperti jalu untuk melindungi diri, dan ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk alat yang digunakan dalam praktikum ini terdapat kantong plastik sebagai alas, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada cutter yang berfungsi untuk memotong bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau oleh pisau besar, kemudian ada pisau besar, ada gunting yang berfungsi untuk memotong bagian-bagian tertentu, dan juga ada smartphone yang digunakan untuk merekam selama proses pembedahan. Pembedahan dimulai dari kulit bagian bawah dengan menggunakan gunting dan dilakukan dengan hati-hati agar tidak memotong organ yang ada di dalam atau yang ada di bawah bagian dada dari ayam tersebut.
Setelah selesai melakukan pembedahan, ambil organ secara hati-hati, kemudian letakkan di dalam baki yang sudah kita sediakan untuk kita. Organ pencernaan pada ayam terdiri dari yaitu satu paruh yang berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian terdapat esofagus, terdapat juga crop atau tembolok yang berfungsi untuk menghasilkan makanan. Yang keempat terdapat proventriculus, yang kelima terdapat ventriculus atau yang sering kita sebut dengan ampela. Yang keenam terdapat usus halus yang berfungsi untuk proses digesti dan penyerapan nutrisi. Kemudian terdapat sekum dan usus besar. Setelah itu terdapat kloaka. Kloaka merupakan muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Organ-organ yang terdapat dalam sistem pernafasan ayam terdiri dari yaitu satu hidung, yang kedua ada trachea. Trachea merupakan rangkaian cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat silia. Silia sering kita panggil juga dengan bulu getar. Trachea bercabang dua menjadi bifuricatiotrachea dan berujung pada alveoli. Kemudian terdapat paru-paru atau lung. Paru-paru atau lung terletak di dalam rongga dada, relatif pasif atau geraknya terbatas. Kemudian terdapat kantong udara atau air sacs, merupakan jaringan tipis yang berfungsi sebagai penampung cadangan udara. Reproduksi pada ayam dibedakan menjadi reproduksi jantan dan reproduksi betina, di mana masing-masing sistem tersebut memiliki fungsi berbeda. Untuk ayam yang kali ini saya bedah menggunakan ayam berjenis kelamin wanita atau betina. Yang organ reproduksinya terdiri dari yaitu satu ovarium atau indung telur. Terdapat ribuan ova dan cahaya sangat berperan penting dalam proses pembentukan ovum atau yolk. Yang kedua terdapat infundibulum yang panjangnya 9 mm, kemudian ada magnum yang panjangnya 33 mm, ada isthmus yang panjangnya 10 mm, uterus 12 mm, vagina 12 mm, dan kloaka. Kematangan organ reproduksi ayam betina tergantung pada umurnya. Di sini saya menggunakan ayam yang sudah dewasa sehingga sudah banyak telur dan juga sudah ada telur yang siap untuk ditetaskan. Sistem urinari unggas terdiri dari ginjal yang simetris dan ureter yang berfungsi untuk mentransport urin menuju ke bagian urodeum di bagian kolaka. Unggas tidak memiliki urinary bladder. Setiap bagian ginjal terdiri dari atas 3 bagian atau yang sering disebut dengan lobus, yaitu bagian kranial, middle, dan cauda. Ada tetelo atau Newcastle disease, atau yang sering disebut juga semper ayam atau pes cekak. Penyakit ini menular secara cepat di mana terjadi infeksi viral yang menyebabkan gangguan pada saraf pernapasan. Disebabkan oleh virus paramyxo yang bervariasi tingkat keganasannya mulai dari sangat tinggi atau velogenik sampai cukup tinggi atau mesogenik dan sangat rendah atau lentogenik. Gejala yang nampak jika terkena Newcastle disease adalah gangguan pernafasan dimulai dari megap-megap, batuk, bersin, dan ngorok waktu bernafas, nafsu makan menurun, produksi telur menurun, mencret, kotoran encer, agak kehijauan, bahkan dapat berdarah, jingkir dan kepala kebiruan, kornea keruh, sayap turun, dan otot tubuh gemetar. Penanggulangan yang tepat untuk gejala ini yaitu dengan ayam yang tertular harus dikarantina. Apabila sudah terkena stadium yang tinggi, ayam tersebut harus dimusnahkan. Kemudian dengan memelihara kebersihan kandang dan sekitarnya, melakukan vaksinasi strain F, K, dan Lasota. Pola pemvaksinannya itu 4-4-4 yang dimaksud di mana 4 hari, 4 minggu, dan 4 bulan, dan seterusnya dilakukan selama 4 bulan sekali. Untuk penyakit yang kedua ada snot atau coryza. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Snot dapat menyerang umur yang terutama anakan ayam. Biasanya muncul akibat adanya pergantian musim dan sering terjadi di daerah tropis. Cara penularannya dapat melalui kontak langsung dengan ayam sakit, melalui udara, debu, pakan, air minum, petugas kandang, dan peralatan yang digunakan. Gejala yang dialami jika ayam terkena penyakit ini yaitu pengeluaran cairan air mata, ayam terlihat mengantuk dengan sayapnya yang turun dan menggantung, keluar lendir dari hidung kental berwarna kuning dan berbau khas. Pengobatannya dilakukan dengan pemberian preparat sulfat seperti sulfadimetoksin dan sulfatinizol. Penyakit yang berikutnya yaitu foxpol atau cacar jingkir ayam, disebut juga dengan sorehead, avian diphtheria atau cacar ayam. Penyakit ini menyerang terutama pada unggas yaitu unggas ayam. Penyakit ini tergolong menular yang disebabkan oleh virus. Pada bentuk kering, angka kematian dan kesakitannya cukup rendah yaitu 1-2%, tapi jika dalam angka bentuk basah, angka kematiannya mencapai 5%. Gejala klinis yang terjadi dalam 3 bentuk atau 3 kombinasi tersebut yaitu lesi pada kulit di bagian daerah kepala, di tempat yang tidak berbulu seperti kaki dan pantat, dan lesi difetrik di daerah mulut atau lesi di lubang hidung. Gejala ini berlangsung selama 3-4 minggu, akan tapi jika terjadi komplikasi dapat berlangsung sangat lama. Pencegahan
dan pengobatan dengan mengolesi yodium pada luka cacar, dan memberi vaksin virus cacar unggas hidup. Penyakit yang keempat yaitu polorum atau berak kapur. Penyebabnya yaitu bakteri Salmonella polorum. Menyerang unggas pada umur 3-15 hari dan berakibat kematian tinggi. Infeksi ini dapat terjadi berbagai jenis burung, terutama ayam, entok, kalkun, sedangkan pada hewan mamalia jarang sekali terjadi. Tanda jika hewan peliharaan, yaitu terutama ayam, terkena penyakit ini, yaitu kotoran berwarna putih lengket seperti pasta, menempel pada dubur, tubuh lemas lesu, mengantuk kedinginan, cepat terengah-engah, bulu ayam kusam, dan sayap menggantung. Penularannya terjadi terutama dari telur, dan penyebarannya berlangsung di pengeraman, penetasan kotak ayam dan kandang ayam yang tercemar, peralatan burung liar, dan limbah peternakan. Pencegahannya dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang serta makan dan minum, isolasi ayam yang sakit, dan pengobatan dengan obat jenis sulfa dan antibiotik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.